Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Septian. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat 25 teori komunikasi. Teori yang pertama adalah teori penyebaran informasi dari Everett Rogers. Teori ini menjelaskan tentang bagaimana, mengapa, dan seberapa cepat inovasi baru dapat diterima dan menyebar luas dalam suatu kelompok masyarakat. Teori yang kedua adalah teori komunikasi simbolik dari George Robert. Teori ini menjelaskan pentingnya simbol dan interaksi sosial dalam pembentukan identitas individu dan masyarakat. Selanjutnya, teori agenda setting dari Maxwell McCombs dan Donald Shaw. Teori ini menyatakan bahwa media massa memiliki kekuatan untuk menentukan agenda publik dengan memilih topik yang akan dibicarakan oleh masyarakat. Selanjutnya, teori kultivasi dari George Gardner. Teori ini menyatakan bahwa paparan berlebihan terhadap pesan media tentu dapat mempengaruhi persepsi individu terhadap dunia nyata. Yang kelima adalah teori komunikasi penyiaran dari Paul Lazarsfeld. Teori ini membahas peran media penyiaran dalam mempengaruhi persepsi dan sikap masyarakat. Teori keenam adalah teori dari Ferdinand de Saussure dan Charles Sanders Peirce, yaitu teori semiotika. Teori ini mempelajari tanda-tanda dan sistem makna yang digunakan dalam komunikasi, termasuk bahasa verbal, visual, dan gestur fisik. Teori ketujuh adalah teori komunikasi terapeutik dari Charles Rogers dan Virginia Satir. Teori ini berkaitan dengan teori antara terapis dan klien dalam konteks penyembuhan dan perubahan perilaku. Selanjutnya, teori komunikasi organisasi dari Chester Bernard dan Max Bird dan Herbert Simon. Teori ini mengkaji bagaimana komunikasi mempengaruhi fungsi, struktur, dan kinerja organisasi. Teori yang kesembilan adalah teori komunikasi pemasaran dari Philip Kotler. Teori ini berkaitan dengan strategi komunikasi yang digunakan oleh organisasi untuk mempromosikan produk atau layanan kepada masyarakat. Teori ke-10 adalah teori komunikasi keluarga dari Georgie Batson dan Paul Watzlawick. Teori ini mempelajari pola komunikasi dalam konteks keluarga, termasuk interaksi antar anggota keluarga, resolusi konflik, dan pembentukan identitas keluarga. Yang ke-11 ada teori komunikasi behaviorisme. Teori ini dikembangkan oleh John B. Watson. Menurutnya, teori behaviorisme ini mencakup semua perilaku, termasuk tindakan balasan atau respon terhadap suatu rangsangan atau stimulus. Selanjutnya, teori komunikasi humanisme. Teori ini dikembangkan oleh Nikhil. Komunikasi humanisme pernah diimplementasikan dalam dunia pendidikan melalui humanistik kurikulum. Isi teori ini lebih menekankan pada pembagian pengawasan dan tanggung jawab bersama antar peserta didik, dengan harapan nantinya peserta didik dapat menyesuaikan dalam kehidupan masyarakat. Kemudian ada teori informatif. Teori ini dikembangkan oleh Shannon dan Weaver. Teori informasi merupakan salah satu teori klasik, di mana teori ini menitikberatkan pada komunikasi sebagai suatu transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Teori ke-14 ada teori struktural fungsional. Beberapa tokoh yang mencetuskan teori ini, diantaranya Eckhart, Emil Durkheim, dan Herbert Spencer. Pemikiran struktural fungsional dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang menganggap masyarakat yang saling ketergantungan akibat konsekuensi dari bertahan hidup. Tujuan dari teori ini adalah mencapai keteraturan sosial. Selanjutnya, ada teori uses and gratification, penggunaan dan kepuasan. Teori ini dikembangkan oleh Bulmer dan Kutz. Mereka berpendapat bahwa penggunaan media memiliki peran aktif dalam memilih media yang digunakannya, sehingga penggunaan media dapat dikatakan sebagai pihak utama dalam suatu proses komunikasi. Dalam hal ini, pengguna mempunyai pilihan untuk menentukan media yang sesuai dengan kebutuhannya. Ke-16 ada teori konstruktivisme. Piaget dan Vignotis adalah dua nama yang selalu dikaitkan dengan teori ini. Teori ini beranggapan bahwa manusia selalu memiliki pandangan sendiri terhadap kenyataan. Mereka senantiasa mencari dan mempelajari untuk menemukan bahasa pertama dan kedua. Di sisi lain, teori ini juga didefinisikan sebagai pembelajaran generatif. Pembelajaran yang merupakan suatu tindakan untuk menciptakan suatu makna dari apa yang telah dipelajari.
Lalu ada teori komunikasi dua tahap. Teori ini didasari oleh penelitian yang dilakukan oleh Paula Zarfels. Teori komunikasi dua tahap membahas mengenai efek media massa dan pertama kali diterapkan dan kampanye pemilihan umum 1940. Teori ini memiliki asumsi bahwa proses stimulus bekerja dalam menghasilkan efek ke media massa. Teori ke-18 ada teori komunikasi operan kondisioner oleh Skinner. Teori komunikasi kedua ini ditemukan oleh seorang ahli psikologi bernama Skinner. Beliau berpendapat bahwa tujuan dicantumkannya psikolog dalam komunikasi adalah untuk membantu mengendalikan perilaku. Teori ini dapat diartikan sebagai suatu prosedur untuk membantu dalam pemberian motivasi tingkah laku yang dapat berakibat pada terulangnya atau hilangnya tingkah laku tersebut. Ke-19 ada teori belajar sosial oleh Bandura. Teori belajar sosial dicetuskan oleh seorang psikolog asal Kanada, Amerika Serikat bernama Albert Bandura. Menurutnya, tingkah laku manusia dalam berinteraksi memiliki pola timbal balik yang berkelanjutan. Proses interaksi antar individu ini terjadi karena adanya pengaruh lingkungan dan perilaku kognitif antar individu. Selanjutnya ada teori komunikasi analisis interaksional oleh Eric Berne. Teori ini dinilai sangat cocok digunakan untuk konseling kelompok. Analisis transaksional adalah bentuk pendekatan secara psikoterapi dengan menitik beratkan pada hubungan interaksi. Maksud dari transaksional adalah sebagai bentuk hubungan komunikasi yang terjalin antar individu. Ke-21 ada teori standpoint atau sikap. Teori ini dikemukakan oleh Wood J. T. Teori ini menilai bahwa pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki individu sebagian besar dibentuk oleh kelompok sosial di mana mereka cenderung aktif berkomunikasi. Selanjutnya, teori birokrasi. Menurut Max Weber, birokrasi seharusnya digunakan dalam sistem hierarki vertikal yang ketat dan komunikasi antar pekerja yang terbatas. Layaknya mesin yang memiliki suku cadang yang berbeda fungsi, maka sistem birokrasi harus dirancang berdasarkan pembagian kerja yang spesifikasi kerjanya masing-masing. Kemudian ada teori persamaan media atau disebut dengan media equation. Teori ini menjawab permasalahan kenapa orang-orang secara tidak sadar dan bahkan secara otomatis merespon apa yang dikomunikasikan oleh media, seolah-olah media itu juga manusia. Selain itu, teori yang satu ini juga memperhatikan bahwa media juga dapat diajak berbicara. Media dapat menjadi lawan bicara seorang seperti dalam komunikasi interpersonal yang melibatkan dua orang dalam situasi tatap muka. Ke-24 ada teori kesenjangan pengetahuan. Teori yang satu ini pertama kali dicetuskan oleh Philip T. Corner, di mana teori ini menyatakan bahwa bertambahnya jumlah informasi tentang suatu topik menyebabkan bertambahnya kesenjangan pengetahuan antara mereka yang mengetahui lebih banyak dan mereka yang hanya mengetahui sedikit. Dan yang terakhir adalah teori imperialisme budaya. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Herb Skinner pada tahun 1973, di mana teori ini menyatakan bahwa negara barat akan mendominasi media yang ada di seluruh dunia. Alasannya karena media barat memiliki efek yang kuat untuk mempengaruhi media di negara lainnya. Setiap negara berkembang cenderung lebih sulit untuk memproduksi media massa seperti negara barat, karena keterbatasan yang mereka miliki. Sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.